Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit. Seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Pak, ini hanya ingin melanjutkan sekolah. Ini hanya ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas dan memiliki cita-cita. Ini tak mau dipingit. Ini hanya ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Rini, Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah istiadat kita. Tidak bisakah, Pak, tradisi ini tidak dilanjutkan? Tidak bisa. Bapak ini adalah bupati, pemimpin rakyat Jepara. Orang seharusnya kita mengaturkan adat istiadat awak dewek. Jalannya, lakukan saja apa yang sudah terjadi. Kau akan tahu mengapa semua ini terjadi. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Rini, kau adalah anak perempuan pertama. Kau akan dipingit pertama kali. Gimana ya rasanya dipingit? Entahlah, yang pasti kau tak akan bisa berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal dimanapun kau pergi. Aku nggak mau dipingit. Aku hanya ingin melanjutkan sekolah. Rini, ini adalah adat istiadat yang harus dilakukan. Aku akan memberikanmu buku dan akan menjadi guru bahasa Belanda kamu. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian semua. Sabarlah hatiku, kamu pasti bisa melewati semuanya. Kamu kan wanita tangguh. Ya, pasti. Apa itu dipingit? Entahlah, ibuku bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun ku pergi, aku akan terus dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah, tapi aku hanya ingin bersekolah. Aku, Mini, dan Karina juga masih bersekolah. Kapan kita dipingit? Kita akan dipingit saat kita berusia 12 tahun. Ya kan, Trinil? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella. Rosa, Stella, bagaimana kabarmu? Secara fisik aku baik-baik saja, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa batinku tersiksa. Kami juga mengerti, Kartini. Kami juga merindukanmu. Ayo kita duduk. Kemudian aku akan menikah. Begitulah kata ibuku. Bersabarlah, Kartini. Jika kau butuh bantuan, kami akan membantumu. Terima kasih, Stella, Rosa. Kartini, aku membawakan buku untukmu. Ada bahasa Belandanya juga kok. Kamu bisa mempelajari di buku ini. Sungguh, aku tidak bisa berkata apa-apa. Tidak apa, Kartini. Kami akan mengunjungimu dengan Ali dan Bangkok. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya, Raden Mas Busono. Rina, kau ini kenapa kalian di sini? Kalian tahu kan kalau aku harus pergi dengan pengawal? Maka dari itu kita jangan sampai ketahuan. Kan bapak dan ibu sudah pergi. Kami berdua akan menjadi pengawalnya. Lah, tunggu sebentar. Mari kita ke sana. Ayo.
Aryo Sosroningrat. Bagaimana Ibu bisa tahu? Tentu saja. Kami pernah melihat kalian beberapa kali bersama dengan Bapak Bupati. Mengapa kalian tidak dikawal? Kami hanya rakyat biasa. Kami boleh bertanya? Ya, tentu saja. Kenapa harus dipingit? Dipingit adalah adat zaman nenek moyang kita. Dipingit membuat kita terjaga dari kaum lelaki yang bukan muslim kita. Rosa, dengan siapa kau di sini? Apakah kau dengan sahabat-sahabat lainnya? Tidak, aku bersama kedua orang tuaku. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Nyonya dan Tuan. Bentar, ada hal yang ingin ku beritahu kepadamu, Kartini. Aku ingin pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku ingin keluar. Aku sudah lulus, Kartini. Aku akan melanjutkan pendidikanku di Belanda. Bagaimana dengan Stella? Mereka juga akan pergi. Kami akan berangkat. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Apakah Ibu sudah tahu mengenai beasiswaku tentang kedokteran? Untuk apa kau melanjutkan sekolah? Untuk apa kau melanjutkan sekolah? Sekolah itu tahu, sekolah adalah keinginanmu. Dan ditambah beasiswa yang membuat ibu dan ayah tidak perlu membayarnya. Tetapi kau sudah dewasa. Untuk apa kau melanjutkan sekolah? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Dan ditambah beasiswa yang membuat ibu dan ayah tidak perlu membayarnya. Kamu sudah dewasa. Kenapa kamu tidak menikah saja? Apa maksud Ibu? Ibu kan tahu kalau aku memiliki cita-cita untuk membangun sekolah bagi perempuan untuk mengayomi masyarakat pribumi. Jika aku menikah, maka cita-citaku akan begitu saja. Kamu sudah lupa, kamu itu sudah berumur. Bahkan di Jepara, umur 24 tahun itu sudah seharusnya menikah. Sudah harus berhenti dipingit. Berhenti dipingit? Iya, kalau menikah berarti kamu harus berhenti dipingit. Dan kamu tahu ada seseorang yang ingin meminangmu. Kartini, kedua orang tuanya, Kartinah, Panji, dan Busono, berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau, ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Keluarga Adipati telah mengetahui maksud kedatangan kami. Ya. Maaf sebelumnya Raden Adipati. Sekarang saya serahkan jawabannya kepada Kartini. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, Bu, manakah Kartini mengambil perbuatannya dengan Raden Adipati? Baiklah. Apa hal yang pengen Trini tanyakan kepada Raden Adipati? Ya, tentu. Saya memiliki cita-cita untuk membangun sekolah dari pribumi, khususnya perempuan, agar tidak memiliki keterbelakangan. Saya ingin perempuan disamaratakan dengan laki-laki, dan saya ingin perempuan tidak ditindas lagi. Bagaimana menurut Raden? Apa yang ingin Kartini lakukan saja. Saya akan mendukung. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita, dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.